Oke, hai teman-teman, jumpa lagi bersama kami dari Blaze Channel dan saya Adi Kurniawan. Seperti biasa, sore hari ini kita ditemani oleh Norma, kameramen kita ya. Nah Norma, jadi gini, menyangkut kemarin ini banyak yang beberapa, baik dari YouTube maupun dari customer, itu kepengen kita sharing mengenai bagaimana memilih ikan satu warna yang ideal. Dalam artian yang bagus lah gitu loh. Sekali lagi memang ikan koi ini pada basicnya baik ikan yang satu warna maupun ikan yang pola itu dari awal itu punya karakter dan punya kualitas masing-masing berbeda-beda. Sudah kelihatan. Nah sebetulnya kembali lagi yang saya selalu edukasi, yang pertama harus kita lihat itu adalah yang running nyok, top nyok. Banyak, taunya ya cuman kita lihat itu adalah kualitasnya dulu. kualitas ikannya. Ya, bukan merek lokal atau merek import, apalagi cuman ngejar ukuran. Pak, di sana murah Pak, import pulang. Jumbo. Tapi ikannya, sorry, jangankan saya suruh beli, dikasih aja saya nggak mau, serius. Karena buat saya ikan gede ini bukan segalanya, Norma. Otomatis kalau kita kejar gede dan kualitas bagus, itu yang kita kejar utama pasti. Tapi harga juga pasti nggak ada yang murah gitu loh. Yang murah-murah tuh biasanya yang akhirnya ketipu. Banyak. Nah, tapi ya saya cuma mau ngomong bahwa ya teman-teman baik itu yang ngomongnya sebagai pemula, ya bijak lah. Dalam artian safety dijaga, dan kalau memang jangan tergiur dengan ikan harga murah, import jumbo, harganya murah itu biasanya penipuan, malah ujung-ujungnya uangnya hilang ya. Oke. Nah itu tadi melebar sedikit. Nah kali ini kita akan edukasi satu ikan satu warna yang sangat digemarin, favorit oleh para koi lover, itu yang namanya karasi koi. Ya, karasi ini skinnya ini yellow-yellownya ke arah ke mango, dan dia nanti makin gede. Biasanya kalau karakter seperti ini nanti orange-nya makin mateng. Ya, nah yang pertama jelas yang kita harus pilih kalau ikan satu warna ya anatominya dulu. Itu anatominya yang harus dipilih yang gimana? Nah, yang pertama nih saya bahas mulai dari depan ya. Bentuk kepala ini harus besar. Oke. Ya, besarnya dalam artian yang ideal ya. Jangan terlalu besar juga, jangan yang over. Intinya semuanya itu harus tepat pada porsinya. Intinya kan seperti itu. Tapi idealnya adalah kepala ini yang besarnya bentuknya seperti ini nih. Jadi dia pupek seperti baby fish, ya kan? Kalau normal lihat, padahal ikan ini kondisi puasa dan dia punya muka ini ibaratnya tebel. Nah, itu biasanya saya nilai pertama di situ dulu. Yang kedua ini bahu nih. Bahu ini ketebalan ininya. Ya, atasnya sirip itu kalau orang sering sebut dengan punuk, itu makin tebel, makin tinggi, makin bagus. Itu ini kan pununya udah mulai keluar juga nih. Nah ini nanti menentukan anatomi proporsional ikan, bulkinya seperti apa, itu tergantung bahunya. Gitu, cewek cowok sama aja. Nah yang kemudian yang terakhir yang saya dari anatomi biasanya saya seleksi pangkal ekor. Nih, pangkal ekor ini nggak boleh tipis. Semakin tebal pangkal ekor ini, ikan ini biasanya potensi jumbonya semakin gede, semakin bagus. Ini loh pangkal ekor nih yang di dekatnya sirip dayung ekor ini makin tebal makin bagus. Oh, ya kan? Tapi ini ada yang badan gede, pangkal ekor. Ada badan gede, pangkal ekor tipis, perut turun. Wah itu udah nggak enak banget tuh. Ya kan? Itu jangankan saya suruh gedein, suruh beli gitu loh, dikasih aja nggak mau. Dan biasanya memang seperti itu saya obral-obral murah, bahkan saya lelang rugi-rugi pun nggak masalah. Nih pangkal ekornya ini kan tebal banget nih. Nah, kemudian baru setelah itu progres pertumbuhannya. Ikan ini dari Sakai Farm. Dari pernya kalau nggak salah ingat saya Super Mango, karasi ini kelahiran kalau seingat saya kalau nggak Juli Agustus 2021. Jadi besok Juli Agustus ikan ini baru genap 1 tahun. Baru 1 tahun. Ya, dan ukuran sekarang sudah masuk 45 BU ikan ini. Wah, Sekitar 42 sekian lah, termasuk cepat karena yang angkatan batch ini yang 30 BU masih ada, yang 25 BU pun ada normal. Nah, makanya saya sering ngomong dengan customer, kalau kita memang opsi beli pasti kita pilihin yang terbaik. Baik secara kualitas maupun pertumbuhannya. Ya tapi mohon maaf kalau harga murah ya jangan nuntut terlalu tinggi gitu loh Norma. Udah belinya maunya yang murah, ya kan, tapi mintanya kualitas yang super. Nah itu dibalik aja, saya yang beli aja malahan, saya mau seperti itu. Nah ini ikan termasuk
tercepat di angkatan ini. Kalau istilahnya Jumbo Tosai, kalau orang Jepang sering bilang. Jadi Tosai yang satu angkatan yang pertumbuhannya paling cepat. Itu namanya Jumbo Tosai. Dan memang biasanya di bulan-bulan sekarang ini Jumbo Tosai yang pertumbuhannya bagus, ukuran harusnya udah 30 up ke atas, 35, 40, 45 yang super. Seperti itu. Jadi meski dijulukin ikan satu warna itu hobi makan cepat gede itu juga pengaruh. Jadi Pengaruh. setiap ikan koi satu warna nggak semuanya bakalan cepat gede. Belum tentu juga. Ada juga ikan satu warna yang nggak bisa gede. Ada juga ikan import karasi yang nggak bisa gede. Ada. Semuanya kembali lagi ke kualitas dan bahannya. Nah, ini yang dari sisi anatomi yang kita bahas tadi ya. Jadi kan anatomi satu kriterianya kepala harus gede, punggung atau bahu atau punuknya juga harus tebal, pangkal ekor harus tebal, kemudian dia punya pertumbuhan juga harus bagus untuk seusianya. Gitu. Jangan misalkan sudah mau genep 1 tahun kok ikannya masih 15 cm, 20 cm, ya itu udah pasti yang ketinggalan. Biasanya harga juga pasti murah seperti itu. Nah, ini dari sisi anatomi. Nah, yang kedua, baru kita sekarang akan review fukuri atau sisik ringnya. Gitu. Nah, fukuri ini harus yang rapi, teman-teman. Artinya sisik ini nggak ada yang bolong-bolong, nggak ada yang ibaratnya yang nggak rapi, apalagi ada yang cacat seperti aragoke, itu biasanya udah kita sortir di awal. Nah, fukuri sisik ini makin gede, dia nanti akan makin tebel, akan makin bagus. Dulu waktu kecilnya, nanti saya akan coba cari fotonya ikan ini, belum setebel ini fukurinya. Tuh, tahu ya, fukuri itu sisik-sisik kotak-kotak yang di badan. Ya, ada garis putih. Ada garis putih-putihnya itu. Nah, kalau yang sekarang lagi tren, yang variety ini tuh namanya golden con atau con. Itu sisinya lebih keren lagi itu kayak jagung ya. Tapi ini itu next time lah ya. Next time kita review ikan jenis itu. Tapi yang ini karasi koi biasa. Nah, sisik ini penting sekali karena kerapian sisik ini salah satu yang kita lihat di ikan satu warna juga. Di penjurian show, kerapian sisik atau fukuri ini juga menjadi salah satu poin penilaian yang penting. Seperti itu. Nah, yang ketiga baru setelah itu skin warnanya. Nah, warna ini kalau Norma perhatiin ya, mulai dari kepala, tengah, belakang, sampai pangkal ekor, dia rata. Warnanya kuning. Rata. Nggak ada yang kuningnya kesemu-semuan putih, ada yang kuning tua, kuning pucet, apalagi yang ngedrop. Nah, itu udah pasti harganya juga nggak mungkin bagus, karena itu jadi secara skin quality-nya udah jelek. Nah, tapi ikan ini kenapa sekali lagi yang saya kasih contoh tuh ikan yang bagus, supaya teman-teman minimal ada gambaran. Mungkin kalau nggak beli ikan dari kita pun juga nggak apa-apa, tapi oh ini loh pemilihan ikan satu warna jenis karasi yang bagus ini seperti ini. Gitu. Jadi dari sisi anatomi, sisi pertumbuhan, sisi kerapian sisik, dan sisi skin atau warnanya. Ya, jadi ada 4 poin yang kita review. Meski warnanya agak mudah di sebelah kanan atau kiri, Tetap beda dong, pasti beda dong, pasti beda. Ada yang dalam case tertentu akhirnya bisa balik rata, tapi kebanyakan makin gede makin nggak rata. Nah, kemarin makanya ada sharing dari customer kita di Jakarta, ambil karasi mango tapi yang Famarudo dari kita. Nah, beliau cerita, mereka ambil sebelumnya dari farm lain. Saya nggak mau bahas farmnya, karena sekali lagi jangan sampai kita meng-underestimate farmnya. Sekali lagi, saya waktu itu juga bilang sama beliau, pas kebetulan aja dapat ikannya yang nggak bagus. Jadi, nggak rapi skinnya, ada belontang-belontang putih apa. Dilihat jadi nggak enak, malah seperti kayak sisik lepas itu loh, Norma. Nah, kalau ini kan sisiknya mulai dari depan, belakang, atas, samping, sampai bawah perut, ini rapi semua nih, tuh. Tuh, lihat tuh. Nggak ada minusnya sama sekali. Dan ini ikan ini masuk show quality. Nah, cuman karena ini ukurannya masih 40-nya lebih sedikit, nanggung 41-an sedikit, hampir 42, nantilah deket-deket ke 45 kita turunin sih. Ya, kita masukin kolam lagi yang pasti ini masih available ya. Masih available, nanti video detailnya, video fotonya detail, segala macam, dan kalau berminat bisa hubungin tim Blast Channel ataupun Blast Koi. Yang pasti ikan ini saya jamin rekomend sekali. Target ukuran 65 BU. 60 sampai 65 BU ini pasti tembus. Ya minimal itu, minimal. Bahkan prediksi saya ini kayaknya 70 BU bisa nyampe. Bisa nyampe ini. Karena ini besok Juli Agustus saja baru genep setahun kok. Masih muda sekali kok. Ya. Ya, yang pasti ada harga ada rupa ya, sekali lagi ya teman-teman, bahwa semuanya itu kembali ke kualitas ikannya masing-masing gitu. Jadi ya mohon maaf kalau aduh ya nggak ada lah, nggak usah cuma di koi lah, Norma. Maksudnya kalau saya kepengen punya Mercy tapi budget saya Xenia, kira-kira ketemu nggak itu? Waduh, Nggak ketemu, iya kan gitu loh. Saya kepengen beli motor Harley tapi budget saya BMX gitu kan, nggak ketemu kan. Ya semuanya sekali lagi, makanya mohon maaf kadang kalau saya udah nggak jawab, karena kadang memang maaf banyak teman-teman yang kita pun juga belum kenal, tapi
permintaannya, budgetnya terlalu rendah tapi nuntutnya kualitasnya terlalu tinggi, ya saya angkat tangan lah gitu loh. Justru kalau ada seperti itu saya kabarin, saya mau beli ya, baik lokal maupun import ya. Oke, seperti itu Norma, terima kasih. Kali ini kita sharing ikan pola satu warna jenis Karashigoi. Nanti next step kita akan review ikan-ikan lain, bisa lokal, bisa import, bisa ikan pola. Yang pasti semoga apa yang kita sharingkan ini tidak ada maksud menggurui atau apapun. Yang penting bisa berbagi dan bisa bermanfaat. Ya barangkali kalau bisa dipakai ya saya ikut seneng. Kalau nggak cocok dengan teori atau asumsi dari saya pun ya lupakan saja, udah nggak usah dianggap. Seperti itu ya. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe. Dan pastikan kita semua stay safe, stay healthy. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye.